Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Setelah tadi kita sudah murojaah hafalan surat An-Nas, sekarang kita lanjutkan yuk. Kita belajar tentang bersuci atau toharoh. Boleh dibuka buku PAI-nya halaman 49. Coba dilihat, gambar apa ya itu? Pintar, itu gambar orang sedang berwudu. Islam mengajarkan kepada kita agar selalu menjaga kebersihan dan kesucian, karena kebersihan itu bagian dari iman. Ada 3 hal yang harus dijaga kebersihan dan kesuciannya. Apa aja ya? Betul, itu adalah badan kita, pakaian yang kita pakai, juga tempat kita beraktivitas. Bersuci disebut juga toharoh. Allah akan menerima sholat hamba yang dilakukan dalam keadaan suci dari hadas maupun najis. Ada hadisnya loh. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersih. Surat At-Taubah ayat 108. Ada 2 hal yang membuat kita menjadi tidak suci. Yang pertama disebut hadas. H-A-H-D-A-D-A-S. Hadas. Yang kedua disebut najis. N-A-N-J-I-J-S. Najis. Apa itu hadas? Hadas ialah suatu keadaan yang menyebabkan kita menjadi tidak suci menurut syariat. Misalnya dikarenakan kita buang angin atau kentut. Nah, sebelum mengerjakan sholat, kita wajib bersuci dari hadas. Karena orang yang berhadas, sholatnya menjadi tidak sah. Ada hadisnya loh, Allah tidak menerima sholat seseorang yang tidak bersuci. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Hadas ada 2 macam. Yang pertama adalah hadas besar, yang kedua adalah hadas kecil. Orang yang berhadas besar harus bersuci dengan cara mandi. Contohnya seperti ibu yang baru melahirkan. Nah, selanjutnya hadas kecil. Orang yang berhadas kecil adalah orang yang keluar sesuatu dari kubul atau dubur, seperti buang angin atau kentut, buang air kecil atau kencing, dan buang air besar. Seseorang yang berhadas kecil harus bersuci dengan cara berwudu. Selain dikarenakan oleh hadas, seseorang bisa menjadi tidak suci juga dikarenakan adanya najis. Najis adalah kotoran yang harus dibersihkan dari badan, pakaian, dan tempat yang kita gunakan untuk beraktivitas. Najis ada 3 macam loh. Nih, yang pertama ada najis mughallazoh atau najis yang berat. Contohnya adalah anjing dan babi. Jadi, kalau piring atau gelas kita dijilat anjing, maka keduanya harus disucikan. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dicuci dengan tanah sebanyak 1 kali dan dicuci menggunakan air sebanyak 6 kali. Singkatnya, membersihkan najis mughallazoh harus dicuci 7 kali, yang salah satunya dicuci dengan tanah. Selanjutnya, yang kedua adalah najis mukhaffafah atau najis
yang ringan. Contohnya adalah kencing anak bayi yang belum mengkonsumsi makanan selain air susu ibu. Jadi kalau anak-anak punya adik bayi dan pakaian kita terkena kencing adik bayi, maka membersihkannya cukup dengan memercikan air atau menciprat-cipratkan air ke bagian yang terkena najis. Lalu yang terakhir ada najis mutawasitoh atau disebut juga najis pertengahan. Contohnya kotoran manusia, hewan, kencing, darah, nanah, dan juga bangkai. Jika pakaian kita terkena kotoran hewan, maka bagian yang kotor harus dicuci bersih sampai hilang bau dan warna kotoran tersebut. Bersuci dari hadas dan najis dapat dengan air atau debu yang suci, dengan daun atau tisu yang bersih, dapat juga dengan batu atau kayu yang tidak membahayakan. Bersuci dari najis dilakukan dengan istinja dan istijmar. Sedangkan bersuci dari hadas dilakukan dengan wudhu, mandi, dan tayamum. Wudhu, mandi, atau tayamum. Istinja artinya membersihkan kubul dan dubur dari najis dengan menggunakan air setelah buang air kecil atau buang air besar. Caranya dengan mencuci bersih sisa najis di kubul atau dubur dengan air yang suci sampai hilang bau dan warnanya. Sedangkan istijmar merupakan pengganti istinja, yaitu membersihkan kubul dan dubur dari najis dengan benda selain air setelah buang air kecil atau buang air besar. Istijmar dilakukan dengan benda yang suci dan tidak berbahaya seperti batu, daun, dan kertas. Caranya dengan menggosokkan benda tersebut pada najis yang tersisa di kubul atau dubur sampai hilang bau atau warnanya. Jadi anak-anak bisa membersihkan dengan benda selain air, yaitu disebut istijmar. Kalau anak-anak tidak menemukan air, misalnya nih anak-anak lagi camping ke gunung, atau anak-anak lagi ada di hutan. Tapi selama masih ada air, lebih baik anak-anak menggunakan air, yaitu disebut istinja. Selanjutnya kita bahas cara bersuci dari hadas. Yang pertama, berwudu. Wudu artinya membersihkan anggota badan tertentu dari najis dan hadas kecil dengan menggunakan air. Nah, kita udah belajar cara berwudu ya? Seperti itu berwudu. Ada anggota-anggota badan yang wajib dibasuh dan dibersihkan. Selanjutnya adalah mandi. Mandi ialah mengguyurkan air ke seluruh badan untuk menghilangkan najis dan hadas besar. Lalu ada tayamum. Tayamum ialah mengusap anggota badan tertentu dengan debu tanah yang suci untuk bersuci dari hadas kecil atau hadas besar. Tayamum pengganti wudhu dan mandi. Kita boleh bertayamum ketika tidak menemukan air atau tidak dapat menggunakannya karena sakit. Jadi, Masya Allah, Allah udah membuat semuanya mudah ya. Kalau kita punya air, kita bisa bersuci dengan berwudu dan mandi. Kalau kita tidak menemukan air, atau kita sedang berada di hutan, di gunung, di tempat yang kita sulit menemukan air, kita bisa bersuci dengan debu yang ada di sekitar. Atau kita sebut dengan tayamum. Atau kalau anak-anak lagi sakit, nggak boleh kena air,
Bisa juga tetap bersuci dengan bertayamum. Masya Allah, mudah sekali ya agama ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan terus kita untuk selalu menjaga kesucian diri kita dan tubuh kita. Apa aja tadi yang harus kita jaga kebersihannya dan kesuciannya? Pinter, anak-anak masih ingat ya? Yang pertama, badan kita. Yang kedua, pakaian yang dipakai. Yang ketiga, tempat kita beraktivitas. Masya Allah, pintar sekali anak-anak ibu. Coba sekarang anak-anak kerjakan ya evaluasinya di halaman 54, 55. Juga anak-anak temukan benda yang termasuk najis di halaman 56. Semangat terus ya. Jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.